Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini, kita bakal lanjutin pembahasan kita tentang membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel 9. Buat kalian yang belum tahu, video ini merupakan bagian dari sebuah playlist. Jadi, yang namanya aja playlist berarti ada banyak video di dalamnya. Sama kayak playlist ini. Jadi, sebenarnya video membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel 9 ini udah banyak banget videonya. Jadi ini bukan video yang pertama. Jadi buat kalian yang baru ketemu video aku ini dan mau nonton yang dari video yang pertama, gampang aja kok carinya. Cari aja di YouTube, cari channel yang namanya Cara Fajar, terus cari judul playlist yang judulnya membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel. Jadi untuk sekarang udah ada 13 video, yang ini merupakan video ke-14. Nah, kalian kalau mau nonton pertama cari aja kayak gini caranya. Di sini udah ada video dari pertama nih. Judulnya mulai dari analisa sistem. Jadi kita belajar gimana sih analisa kebutuhan dari klien kita. Apa yang dibutuhin sama klien kita sampai kita bisa bikin sistem informasinya. Nah, silakan kalian nonton dari video pertama dulu. Dilanjutin sampai selesai baru boleh nonton video yang ke-14 ini. Terus informasi buat kalian, ini kan namanya udah membuat sistem informasi ya, merupakan sebuah project, bukan tutorial dasar lagi. Otomatis kalau bukan merupakan tutorial dasar, berarti kalian harus paham dulu awal-awalnya. Di sini nggak aku jelasin dasar-dasarnya, jadi kalian harus paham dulu dasar-dasarnya, yaitu gimana cara menggunakan Laravel. Nah, sekali lagi, kalau kalian belum paham nih, belum pernah pakai Laravel, aku juga udah bikinin playlistnya. Sama caranya, cari di YouTube, cari channel Cara Fajar, terus cari judul playlist yang judulnya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Nah, namanya aja Dasar untuk Pemula. Berarti di sini aku udah bikinin video tutorial dari dasar banget yang cocok untuk pemula. Kalian bisa lihat sendiri nih. Udah ada 26 video yang bisa kalian pelajari nih dari awal, yaitu mulai dari cara install Laravel sampai 26 video. Nah, kalau kalian belum tahu gimana cara pakai Laravel, belum ngerti apa itu Laravel, ya pelajarin dulu playlist video ini sampai ke 26 video ini ditonton semua. Kalau udah ditonton semua, pasti ngerti deh, ngikutin playlist ini pasti ngerti, nggak bingung lagi karena dasar-dasarnya udah kalian dapatkan di playlist ini. Nah, jadi itu ya. Ini yang wajib kalian pelajarin dulu kalau kalian belum tahu apa itu Laravel, gimana cara menggunakan Laravel. Kalau udah nonton ini, baru boleh nonton yang playlist ini. Terus sekedar informasi juga buat kalian, nggak wajib, tapi cuman informasi aja. Kalau kalian suka hal-hal yang berbau Laravel, aku juga udah bikinin playlistnya. Ini kalian bisa lihat sendiri, nama playlistnya Tips, Trik, dan Fitur Laravel. Sesuai judul playlistnya ya, di sini aku ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel yang mungkin kalian belum tahu. Sehingga kalau kalian belum tahu tips dan trik itu terus nonton video yang ada di playlist ini, semoga bisa nambah pengetahuan kalian tentang Laravel yang mungkin kalian belum tahu ya. Terus juga di playlist ini aku nge-share tentang package-package yang juga mungkin kalian belum tahu gitu. Contohnya kayak gini nih, menggunakan Sluggable. Ini baru ada 3 video aja. Belum sempat lagi aku tambahin karena fokus di playlist ini. Mungkin nanti kalau udah playlist ini udah selesai, aku bakal tambahin video di playlist tips dan trik serta fitur Laravel ini. Jadi kalau kalian suka sama hal-hal berbau Laravel, tungguin aja playlist ini. Oke, kayak begitu aja informasi dan hal yang wajib kalian pelajari untuk mengikuti playlist membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel ini. Oke, back to the topic. Video terakhir kita yang bikin playlist ini ya, ngebahas playlist ini, kita udah bikin menampilkan log peminjaman buku yang sebelumnya kita udah bikin membuat fitur peminjaman buku. Aku langsung liatin aja, ini dia. Jadi sebelumnya kita udah bikin fitur untuk rental buku nih, pilih user, terus pilih bukunya. Terus kita juga udah bikin fitur untuk Renlog, yaitu melihat daftar penyewaan buku, kayak gini tampilannya.
Nah, untuk video yang sekarang kita bakal bikin fitur pengembalian buku. Kita bikin fitur untuk minjam buku udah, data peminjaman udah, tapi pengembalian buku belum. Nah, maka dari itu di video kali ini kita bakal bikin fitur itu. Oke? Nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah silakan buka teks editor kalian, terus buka project Bookrent kalian, rental aplikasi atau sistem informasi rental buku kalian. Terserah kalian mau pakai teks editor apa aja, tapi aku saranin menggunakan VS Code biar sama kayak aku. Biar mirip juga, misalnya aku silakan buka terminal, aku arahin ke terminal, new terminal, jadi kalian bisa ikutin sama caranya kayak begitu. Terus alasan yang lain kenapa aku saranin pakai VS Code, aku udah bikinin video tips dan trik tentang VS Code, dimana di tips dan trik itu ada sharing tentang gimana cara menggunakan VS Code supaya nambah kecepatan kalian dalam ngoding, terus ngebantu kalian juga dalam ngoding karena menginstall extension-extension penting, dan lainnya. Kalau kalian mau lihat gimana sih, atau di mana cara nonton tips dan trik Visual Studio Code yang aku bilang tadi, gampang aja, kalian di browser, cari aja, tulis YouTube, cara Fajar, VS Code. Nah, itu ada banyak banget nih yang bisa kalian lihat. Atau supaya lebih jelas lagi, YouTube cara Fajar. Nah, pilih yang paling atas, terus cari bagian playlist, pilih playlist yang judulnya ini tips dan trik VS Code untuk pemula bahasa Indonesia. Nah, ini udah banyak, ada lumayan nih, udah ada 16 video yang bisa kalian tonton nih, tips dan trik VS Code supaya kalian lebih familiar dengan VS Code dan bisa lebih cepat nih ngodingnya. Ada tips dan trik supaya lebih cepat ngoding. Oke, kayak gitu aja tentang VS Code. Kalau kalian nggak mau pakai VS Code, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan pakai text editor yang kalian punya senyaman kalian. Oke, lanjut. Buka Explorer kalian, terus buka folder roots web.php. Nah, di sini root kita. Terus kita jalanin ini dulu ya. Sistem informasi kita dulu, buka new terminal, terus ketikin php artisan serve. Nah, setelah itu kalian buka aja di browser 127.0.0.1 port atau .2 8000. Inilah sistem informasi kita. Nah, sebelum kita masuk pembahasan video kali ini, aku mau ngasih tahu kalau ada yang lupa kita lakukan di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita udah bikin ini ya. Kita udah bikin tampilan renlog, udah ngedapetin renlog dari database. Terus ketika kita lihat detail dari si user, kita juga bisa ngedapetin renlog dari user ini, history peminjaman buku dari user yang lagi kita lihat. Tapi ada satu yang lupa kita bikin, yaitu di halaman dashboard. Di sini aku lupa nih ngebikin renlog di halaman dashboard. Nah, sekarang aku nggak bakal bikin renlog di halaman dashboard. Silakan kalian bikin sendiri karena aku nggak mau bikin. Jadi kan udah tahu ya caranya kayak di renlog ini, jadi silakan kalian bikin sendiri kalau mau. Kalau nggak mau ya udah nggak usah bikin. Aku nggak bikin karena supaya video ini nggak lama-lama, nggak panjang karena harus bikin renlog. Jadi fokus ke bagian bikin fitur pengembalian buku aja. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Kita bakal bikin menunya dulu di sini supaya bisa diklik. Aku bakal bikin menu yang namanya book return aja lah ya, book return di sini. Jadi supaya bisa bikin menu, kalian buka filenya. Ini aku minimize aja terminalnya, terus buka bagian layouts. Ada di folder resource, views, layouts, dan main layout. Nah, di sini kita bakal di sini kita bakal nambahin menu baru. Dan aku mau book return itu cuman bisa diakses oleh admin, berarti kita bikin di sini out user ID admin di sini. Nah, aku mau dia ada di bawah Bookrent. Jadi setelah Bookrent sebelum logout dibikin yang baru ahref. Nah, ini karena kita belum bikin rootsnya, ya udah pagar aja dulu. Kita juga bakal bikin copy paste yang ini, if request URI-nya apa, maka kelasnya aktif. Kayak gitu ya. Aku copy aja.
terus paste di sini. Kita bakal bikin URI-nya kalau book return maka kelasnya aktif. Jadi menu di sini aktif kayak dashboard gini, ada warna hitam dan ada garis oranye di sebelah kanannya. Oke, selanjutnya kita bakal bikin roots-nya untuk book return ini. Buka web PHP. Nah, kita mau menu book return cuman bisa dilihat oleh admin, berarti kita ada bikin roots-nya di dalam middleware only admin ini. Yaudah, sebelum tutup ini kita bakal bikin root get, kita bikin ren dash aja, ren dash return gitu aja. Kita bakal bikin kita perlu bikin controller nggak ya, book ren? Nggak usah lah ya, kita nggak usah, sebentar ya, kita nggak usah bikin controller baru karena kita cuma bikin satu metode aja di sini. Kita numpang di controller atau file book ren controller aja, kita numpang di sini, kita bikin metode baru. Oke, kita panggil book ren controller class. Nah, metode yang kita gunakan, aku mau return book kayak begini aja. Oke, udah selesai. Kita udah bikin ini sebagai endpoint, sebagai roots kita. Kita balik lagi ke file main layout. Tunggu, ada error. Titik komanya lupa. Nah, kita kembali lagi ke file main layout blade. Kita ganti pagar tadi ini jadi book dash return. Udah selesai. Di sini ahref-nya book return. Di sini if URI-nya book return maka aktif. Udah. Kayak begitu aja. Sekarang kita coba refresh. Di sini nggak muncul. Kenapa? Karena kita belum nulis. Nah, ketik deh book return. Save, refresh. Nah, sekarang aku bakal klik, maka nggak muncul apa-apa 404 karena kita belum bikin apa-apa tentang ini. Kita belum bikin metodenya, kita belum bikin filenya, dan lain-lain. Oke. Ini URL-nya udah ada, berarti udah oke. Kita sekarang tinggal bikin deh metode return book di controller book ren controller ini. Yaudah, buka filenya yaitu app http controllers terus ren book controller book ren controller ini dia. Nah, kita bakal bikin metode baru, kita taruh paling bawah aja setelah store ya. Aku lihat dulu kok ini membingungkan. Oh, ini store sini. Oke, ini banyak banget ya kayak gini. Nah, kita bikin metode baru, function yang namanya apa tadi, kok aku lupa, return book. Nah, kita mau nggak usah ngapa-ngapain karena kita ini cuman get tipenya, yaitu nampilin halaman. Ya udah, karena kita nampilin halaman kita nggak perlu parameter. Kita bakal bikin return view untuk menampilkan halaman. Return view, buka file yang namanya return dash book kayak begitu. Kalau udah, kita pergi lagi ke Explorer, buka folder resource views. Nah, di views ini kita klik kanan, new file, kita bikin file yang namanya return-book.blade.php. Nah, sekarang kita coba nih, save dan refresh. Kalau udah oke, nggak bakal 404 lagi. Ini juga titlenya bukan not found lagi. Refresh. Sebentar, agak aneh. Kenapa 404 not found ya? Book return. Aku lihat dulu. Oh, astaga, teman-teman lihat. Ini bukan ren return, tapi book return. Juga kenapa tadi 404? Karena ya salah ya. Ini book return, tapi aku tulisnya ren return. Oke, kalian cuma perlu ganti ren jadi book di sini dan refresh. Nah, kalian lihat udah nggak 404 dan titlenya udah bukan not found. Itu artinya kita udah berhasil nyampe di sini, return book. Nah, sekarang kita bakal copy paste dari yang udah ada aja. Book, aku copy paste dari book blade, copy semuanya dan paste yang perlu aja. Kita hapus yang nggak perlu, yaitu yang pertama page name kita nggak perlu. Terus dashboard kita ganti jadi
book return gini aja. Terus konten kita bakal hapus semua, sisain title ini, book list ini kita sisain dulu, hapus. Terus book list kita ganti jadi book return kayak gini aja. Save. Nah sekarang refresh. Nah udah kayak begini, menunya udah ada, udah aktif juga, udah ada muncul book return. Itu artinya kita udah berhasil nyampe sini. Nah jadi inilah tampilan layout yang kita inginkan untuk fitur pengembalian buku. Sekarang kita bakal bikin tampilan fitur pengembalian buku ya. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah bagus-bagus banget. Aku bakal copy paste aja yang udah pernah kita bikin, yaitu di halaman Bookrent ini. Jadi aku bakal copy paste apa aja yang ada di fitur Bookrent ini dan di paste ke sini supaya tampilannya mirip. Kayak yang udah aku sebutin ya. Aku nggak berfokus pada styling, aku nggak berfokus pada desain, aku berfokus pada fitur penggunaan atau codingan atau apapun itu tentang Laravel, nggak fokus pada desain. Jadi desainnya biarin aja seadanya. Oke, langsung aja kita bakal copy paste, berarti di text editor kita bakal buka file yang namanya book.ren.blade.php. Nah, ini udah semua udah aku jelasin di video sebelumnya ya. Jadi aku nggak jelasin secara detail lagi, aku bakal jelasin secara cepat aja, biar videonya nggak panjang. Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton dulu yang video sebelum-sebelumnya. Oke, kita bakal copy paste. Yang pertama, kita bakal copy ini dulu, yaitu kita menggunakan select 2. Nah, kita mengincludekan select 2 ke dalam file kita. Yaudah, kita bakal ikutin, kita copy setelah konten ini. Paste, oke. Terus apalagi? Nah kita juga mau bikin responsif layoutnya, responsif desain untuk tampilan ini. Oke, copy aja lagi, paste di mana? Ya betul, di sini kita paste. Terus jangan lupa tutup div-nya. Terus di dalamnya kita bakal copy ini. Jadi ini udah nggak perlu ya, kita paste, aku hapus yang ini, di sini aku ganti jadi book return home kayak begitu. Terus lanjut lagi, ini kita copy aja, atau nanti aja kita copy ya, biarin aja dulu karena ini cuma notifikasi aja. Ketika berhasil mengembalikan buku nantinya, atau ketika ada error mengembalikan buku, bakal muncul di div ini. Oke lanjut, kita bakal copy form ini semua. Karena sama banget, jadi aku bakal copy semuanya sampai form tutup ini. Copy dan paste di sini. Paste. Nah, kita lihat udah rapi, kayaknya udah. Nah, terus kita bakal ganti. Action dari Bookrent kita ganti book return. Metodenya post biarin aja. CSRF udah oke. User udah oke. Book juga udah oke. Oke, tampilan udah, tapi kalian lihat di sini kita menggunakan variabel yang dikirim dari controller seharusnya. Karena controller kita masih kosong, jadi kita bakal ngambil data untuk ngambil data user dan ngambil data book supaya bisa tampil di form di sini nanti buat di select box atau combo box. Oke, langsung aja. Karena kita hasil copy paste dari sini, biar cepat kita copy paste juga book controllernya untuk pengambilan data. Kalian bisa lihat di function mana ya? Bentar, di function, kok aku lupa ini di Renlock controller. Bentar, bukan Renlock controller, tapi sebentar ya, aku lihat dulu ya, aku lupa. Bookrent, lihat Bookrent di sini, buka Bookrent controller, index, oh masih di satu controller, Bookrent controller, index. Nah ini yang mau kita copy, $users dan $books, ini kita copy, pindahin ke sini, paste. Terus setelah view kita jangan lupa oper variabelnya, yaitu aku bakal kasih users diisi dengan variabel $users, terus books diisi dengan variabel
variabel dollar books. Udah kayak gitu aja. Seharusnya sih kalau di save dan ini kita lihat halaman book return udah selesai. Refresh, nggak muncul. Kenapa? Sebentar, aku lihat dulu. View return book. Oke, belum di save rupanya yang halaman ini, view blade-nya. Oke, aku save dan aku refresh. Laravel-nya lagi-lagi. Silakan kalian buka terminal kalian dan jalanin komen PHP artisan serve lagi. Oke, refresh. Ini dia. Jadi untuk tampilan form peminjaman buku sama form pengembalian buku sama nih. Tuh. Tapi bedanya untuk Bookren udah ada ini ya. Udah ada select 2, tapi di book return belum terimplementasi select 2 karena ada yang kurang. Aku lihat dulu, yang kurang adalah di bagian bawah sini nih. Kita copy paste aja semua, mulai dari script buka ini, script manggil jQuery, terus manggil select 2, dan ini script JavaScript-nya kita copy dan kita paste di returnbook.blade, kita paste ke tempat sebelum end section. Oke, save, dan seharusnya kalau aku refresh ini udah jadi select 2. Sekarang aku ketik user nd udah bisa. Oke, book juga udah bisa. Nah, kayak begitu aja teman-teman. Desain kita simple banget. Kita mirip-miripin kayak form book. Mirip banget Bookren sama Bookren form sama book return form sama banget desainnya. Desain form pengembalian buku udah, sekarang kita tinggal bikin logika atau codingan untuk proses pengembalian buku ya. Oke, kalau kita lihat di formnya kita udah bikin actionnya adalah book return yang mana metodenya adalah post, berarti kita perlu bikin roots di sini ya. Udah bikin aja. Di sini kita bakal bikin root, metodenya adalah post dan nama endpointnya adalah book return kayak gini. Kita bakal manggil book ren controller class. Nah, di sini kita bakal bikin metode baru yaitu return book udah, kita bakal bikin save return book gitu aja lah ya. Kalian silakan bikin nama metodenya yang lebih masuk akal buat kalian. Aku lagi nggak kepikiran nih nama metode apa yang bagus, soalnya return book udah dipakai. Nah, tinggal penyimpanannya aja, jadi aku kasih nama seadanya aja. Oke, copy dulu. Kita bakal bikin di metode ini di controller kita. Ini jangan lupa titik koma lagi biar nggak error. Terus di bookren controller aku bakal bikin function yang tadi, function yang namanya save return book. Nah, di sini kita bakal nangkep parameter request karena kita bakal mendapatkan data dari form yang diisi sama si admin. Request $request. Oke. Nah, di sini lihat dulu store aja kayak gini. Oke. Di sini kita bakal bikin sebelum proses aku mau coba nangkep udah dapet belum sih apa yang dikirimin dari form kita. Aku bakal daydump $request all. Save. Nah, kita coba refresh. Aku kirim datanya si ND dan bukunya adalah PHP for noob. Submit. Refuse to connect. Lihat lagi PHP artisan serve lagi. Nah, PHP artisan serve. Sekarang kita ulangin lagi. Ini aku back aja. Aku refresh. Aku kasih si ND. Aku kasih si PHP for noob. Nah, cannot run, the book is not available. Oke, book run form. Aku salah nih. Kenapa kita book run kan seharusnya kita book return. Nah, di sini ya. Sorry, tadi salah. Aku ulangin. Kita bakal pilih usernya ND. Booknya adalah PHP for noob. Oh iya, sorry teman-teman. Karena book run sama book return ini desainnya sama, jadi aku agak kebingungan tadi. Nggak ngeliat kalau salah halaman. Jadi silakan kalian desain sebeda mungkin dari Bookren supaya nggak salah kayak aku tadi. Oke, balik lagi, kita udah pilih user, kita udah pilih book, sekarang submit. Yang terjadi adalah kita udah berhasil ngedapetin data, yaitu user ID-nya 6, si ND tadi book ID-nya 3, PHP for noob kalau nggak salah. Oke, kalau kayak gini berarti kita udah berhasil mendapatkan data dari form kita ini. Ini dia, udah berhasil. Oke, selanjutnya karena
sekarang kita harus tentuin dulu gimana sih proses penyimpanan data yang di return. Aku bakal kasih komen di sini buat sebagai pengingat kita. Pengembalian buku itu kan si admin tadi ya, prosesnya si admin milih user terus milih book. Nah, kalau kita lihat nih di table book, lihat, nah ini dia book. Kan kalau nggak salah kita ada peraturan title buku bisa sama. Ini kebetulan nggak ada yang sama ya yang aku bikin. Title buku boleh sama, tapi book code nggak boleh sama. Jadi mungkin kalau admin ngetik atau ya ngetik Laravel for newbie, ada dua nanti. Si admin bingung, buku apa yang dipinjam oleh si Andi? Yang ini atau yang satunya? Nah, itu kan nggak bagus. Jadi kita bakal nambahin book code ke dalam sini supaya si admin lebih mudah lah istilahnya. Oke, balik lagi ke ini, ke form kita, return book blade ini. Kan kita tadi nulis title aja di sini ya. Nah, kita sekarang tambah nih, sebelum title, bikin lagi mastage kayak gini. Nah, mastage di sini kita bakal panggil $item, panggil book underscore code. Jadi ada code dan ada title. Nah, kita lihat refresh. Nah, kalau kalian lihat di sini udah ada code-nya di samping dan title-nya di samping kanan, kiri kanan. Jadi admin pun gampang nyarinya. Kalau misalnya ada dua title yang sama, dia bisa ngeliat, oh code-nya yang ini nih, kayak begitu. Juga pencarian juga lebih mudah. Si admin gak usah capek-capek ngetik Laravel for newbie, dia bisa ketik aja -01 tuh dapat, atau -02, terserah gimana enaknya si admin. Jadi yang penting kita udah bikin admin lebih mudah dalam pencarian buku dan lebih lebih berkurang lah chance untuk salahnya karena udah ada code. Oke, kayak begitu udah merupakan kemajuan. Balik lagi ya, kita bakal analisa gimana sih proses penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan dilakukan jika user yang dipilih, user dan buku yang dipilih untuk di return benar, maka berhasil return book, kayak begitu. Yang kedua, jika user dan buku yang dipilih untuk di return salah, maka muncul error notice. Nah, kayak gitu ya. Ini teorinya, jadi aku bakal jelasin. Yang pertama, kondisinya yang salah dulu ya. Jika user dan buku yang dipilih di return salah, maka muncul error notice. Maksudnya itu, misalnya si user yang dipilih adalah Jenny, terus buku yang dipilih adalah buku yang tidak dipinjam Jenny. Masa sih si Jenny ngembaliin buku yang nggak dipinjam dia? Kan nggak mungkin. Nah, jadi bakal muncul error si Jenny nggak minjem, atau terserah kalian gimana message notice-nya. Yang penting kalau salah antara user dan booknya, maka nggak bisa ngembaliin buku. Jika benar Jenny ngembaliin buku yang dia pinjam, maka berhasil kesimpan datanya ke table yang namanya kita edit ya, edit table yang nama tablenya renlogs. Kita bakal ngedit actual return data diisi dengan tanggal hari ini. Kayak begitu. Oke, sebenarnya bisa sih kalau kalian pakai JavaScript ketika user dipilih. Misalnya, aku refresh dulu. Misalnya ini kan booknya udah semua ada ya, sesuai dari database. Misalnya yang dipilih Jenny, maka yang muncul adalah buku yang dipinjam sama si Jenny doang, bukan semua buku. Itu bisa kalau pakai JavaScript atau jQuery. Pakai Ajax nantinya, mungkin lebih cepat pakai jQuery Ajax. Aku nggak tahu, kalau sempet di video ini aku bakal contohin, kalau nggak ya silakan searching sendiri ya, kayak gitu. Intinya kayak gitu teorinya. Jika benar user dan buku yang dipilih, maka berhasil mengembalikan buku. Jika salah, ada muncul error.
Untuk menentukan ini, dua ini berhasil ngembalin buku atau enggak, atau muncul error ketika ngembalin buku, kan harus dilakukan pencarian ya ke table yang namanya renlogs ini. Nah, dicari usernya itu siapa, book ID-nya yang mana, dicari ada nggak datanya di table ini, renlogs. Jika ada, maka ngembaliin buku, keisi kolom actual written date. Jika nggak ada, maka muncul error kayak gitu. Berarti kita bakal bikin Eloquent untuk mencari data dari form yang diisi di written form ini, book written form. Oke, langsung aja. Caranya ini ya. Kita bakal bikin dolar. Aku bakal bikin apa ya? Ren. Gini aja, dolar ren sama dengan kita bakal panggil model dari table ini yang merepresentasikan table renlogs. Kita udah bikin modelnya, kalau nggak salah nama modelnya itu renlogs. Jadi dolar ren sama dengan renlogs, ya kayak begini. Klik kanan, import kelas dulu. Oh, udah ke import, oke. Kita bakal get datanya, yaitu menggunakan where kita cari tahu user ID-nya, underscore ID, koma, yang diinput dari form adalah mana dia sebentar, yang diinput dari form itu untuk siapa ya, sebentar, untuk user, name-nya user ID, berarti kita bisa pakai $request user underscore ID, dan kita bisa bikin where lagi. Cek apa? Sekarang kita cek book ID-nya. Book ID sama dengan $request. Kita lihat di formnya, name-nya adalah book ID. Berarti $request book ID. Nah, kita kan mau nyari tahu ada nggak sih datanya di sini. Nah, kalau ada, maka kita akan apa? Ngedit ini, update kolom ini. Jika enggak, maka muncul error. Nah, untuk menghitung, mencari tahu apakah ada datanya, kita bisa menghitung. Ada nggak? Kalau ada, oke. Kalau enggak, ya udah error. Nah, untuk menghitung kan kita bisa pakai method count. Udah kayak gitu. Method count kayak gini aja. Sekarang kita coba save dan kita bakal dedam $ren. Hasilnya apa sih? Sorry. Kalau hasilnya 0, maka nggak ada rental atas nama user dan buku yang kita pilih. Jika ada hasilnya 1, maka ada nih datanya. Kita coba dulu ya. Oh ya, sebentar. Kita sedikit review dulu dari logika kita. Aku bilang tadi jika datanya ada jika datanya sama dengan 1, maka itu ada datanya. Tapi kalau kita pikir, bisa nggak sih si Jenny misalnya dia udah minjem buku Laravel for Newbie, pasti udah keisi datanya di sini. Terus dia ngembaliin, ke update actual written date. Terus dia minjem lagi buku yang sama, berarti kan keisi lagi di sini Jenny. Jadi Jenny Laravel for Laravel for Newbie, data yang pertama. Terus ada lagi Jenny Laravel for Newbie. Jadi ada 2 data, si Jenny minjem buku yang sama. Nah, kita harus nambahin where-nya lagi, di mana where-nya actual written date itu masih 0. Soalnya kalau misalnya udah keisi, ya nggak memenuhi actual written date udah keisi atau udah dikembalikan, berarti udah nggak mengikuti syarat lagi, di mana ada data peminjaman atas nama si Jenny dan buku yang dipilih tadi. Nah, kita berarti harus nambahin lagi where actual written date sama dengan 0. Gitu, yang artinya ada nggak sih data ini yang bukunya belum dikembalikan. Nah, kita cari tahu yang bukunya belum dikembalikan aja. Berarti di controller kita bisa nambah. Sebelum count, kita tambah lagi where. Nah, kita bikin actual written date tidak sama dengan 0. Nah, kayak begini udah bener nih aku rasa.
Dicek usernya siapa, dicek buku apa yang dipinjam, dan dicari tahu bukunya itu udah dikembalikan apa enggak. Kalau udah dikembalikan, ya udah itu nggak masuk hitungan kita. Oke, sekarang aku bakal coba kita lihat buku peminjamnya si ini aja, yang sedikit ini aja, ID-nya 6. ID-nya 6 adalah Andy, oke. Terus buku yang dipinjam adalah 4. 4 itu adalah 03. Programmer untuk pemula, ingat 03 dan Andy. Berarti aku bakal coba refresh, pilih usernya Andy dan dia 03. Ini dia programmer untuk pemula. Seharusnya Andy dan programmer untuk pemula ini count-nya adalah 1. Submit. Tuh. Sebentar, kenapa 0? Sama dengan tidak sama dengan 0. Oh, sorry teman-teman, bukan tidak sama dengan 0, tapi sama dengan 0. Nah, di sini aku salah. Bukan tidak sama dengan 0, itu artinya udah dikembaliin ya. Kita nyari tahu yang belum dikembaliin, berarti actual return date sama dengan 0. Nah, ini yang harus kalian perhatiin, aku salah tadi. Oke, kita ulang. Refresh, kita cek si Andi minjem buku yang 03 nggak? Kalau iya, seharusnya ini hasilnya 1. Nah, kalian lihat aku zoom in tuh, hasilnya 1. Oke, itu artinya si Andy berarti emang benar dia minjem buku yang 03 ini. Sekarang aku cari tahu lagi, si Andy minjem buku 04 nggak? Nih, submit 0. Berarti si Andy nggak minjem buku 04. Sekarang kita cek yang terakhir. Tadi kan kondisinya di mana actual return date-nya ini 0. Sekarang kita isi edit sedikit langsung dari database. Aduh, ini terlalu gede ya. Zoom ini udah cukup. Nah, ini aku bakal edit nih di bookren ini, di renlog, sorry, di renlog. Tadi kan kita peminjaman yang nomor 5 ini ya. Nah, aku bakal edit actual return date 0-nya ini jadi data, ada datanya. Oke. Nah, sekarang seharusnya kalau ada return data, maka kalau kita isi ini si Andy dengan buku yang tadi 03, aku submit, tuh jadinya 0. Kenapa? Karena dia udah dikembaliin. Kita kan nggak mau tahu. Yang kita mau tahu adalah buku yang dipinjam sama si Andy dan bukunya adalah yang si 03 tadi masih dipinjam dia apa enggak. Kita yang mau tahu adalah masih dipinjam apa enggak. Kalau udah data ini, terlalu nih, kalau data actual return date ini udah nggak 0, artinya kan buku itu dikembalikan. Jadi kita masa bodoh dengan itu. Oke, ngerti ya logikanya. Sekarang aku bakal balikin lagi dia jadi 0, yang mana artinya si Andy belum ngembaliin bukunya. Oke, ulang lagi. Seharusnya si Andy dengan buku nomor 03 ini dia belum mengembalikan buku tuh 1. Oke, kalian udah tahu sekarang, logikanya udah tahu. Sekarang kita tinggal coding aja. Ini aku bakal hapus dedamnya. Kita bakal pakai if $ren sama dengan 0. Oh sorry, bukan 0 tapi 1. Artinya benar nih, yang si admin pilih adalah si user yang masih minjem buku tersebut dan mau ngembaliin. Nah, kita akan return book. Nah, jika salah, kita bisa pakai else di sini. Error notice muncul. Oke, kayak begitu aja teman-teman. Cukup panjang. Sebenarnya ini logika dasar sih. Salah aku ya. Seharusnya aku nggak jelasin logika dasar lagi di sini karena udah aku jelasin di playlist sebelumnya tentang PHP atau Laravel dasar. Tapi nggak apa-apa, biar kalian ngerti dan nggak bingung, aku jelasin lagi tentang logika dasar itu. Yang penting sekarang kalian udah tahu logikanya kayak gitu dan syarat buku bisa dikembalikan kayak mana dan syarat untuk error message muncul kayak gimana. Next, kita bakal bikin script atau codingan untuk ini ya, berhasil ngembalin buku atau munculin error ketika ada kesalahan ketika ngembalin buku. Mungkin salah buku atau salah usernya pas diisiin sama admin di sini. Oke, langsung aja kita bakal isi yang ini dulu, berhasil. Nah, untuk yang berhasil, kita kan udah memenuhi syarat. Berarti untuk yang berhasil, kita lihat dulu. Keinginan kita adalah ketika berhasil mengembalikan buku, kita cuman pengen edit data kolom ini, actual return date, menjadi data tanggal sekarang untuk pengembaliannya. Nah, ini gampang banget. Sebentar, kalau aku lihat-lihat.
Ini kayaknya ada yang harus diubah sedikit ini. Biar nggak 2 kali bikin eloquent sih. Oke, gini aja. Kita belum masuk ke sini dulu. Kita mau edit ini sedikit ya. Biar nggak 2 kali penulisan eloquent ini. Yang pertama, kita nggak langsung count. Kita bakal bikin sampai sini dulu. Terus kita bakal bikin $randata. Bisa nggak ya kayak gini? Aku lupa bisa apa nggak. Kita coba aja dulu. $randata sama dengan kita panggil $rand, panggil method first untuk mendapatkan datanya. Terus yang kedua kita bikin count. Data is exist gitu aja. Data ada gitu. True. Gak usah deh, bingung ya. Count data aja. Count data. Kita bisa panggil lagi $rand, panggil method count. Nah, jadi ada 2 yang bisa kita gunakan dalam satu eloquent. Eloquentnya gini aja. Sebenarnya ini nggak selesai sih eloquentnya, cuman sampai sini. Jadi yang pertama kita ngambil datanya dari sini, ngambil data dari randlog tersebut. Yang kedua kita hitung datanya ada apa enggak. Kita lihat bisa nggak sih kayak gini. Aku lupa ingat error apa enggak. Kalau misalnya error ya terpaksa kita bikin 2 kali eloquent. Aku bakal coba daydam $randata dulu. Nah, save, kita coba nih, refresh, usernya Andy, ini 03, submit. Lihat datanya kita berhasil mendapatkan datanya, ini dia, benar. Sekarang kita daydam jangan randata tapi count datanya. Dapat juga nggak sih? Save, pilih Andy dan 03, submit. Nah, isinya 1, berarti ini nggak ada error sama sekali. Berarti kita bisa menggunakan hal seperti ini. Oke, karena ini bisa, berarti daydamnya udah nggak perlu. Sekarang, if-nya kita ganti, bukan rand lagi, tapi count data. Jadi kita cari, apakah count data atau data yang kita cari ini ada apa enggak data yang kita cari. Pilih di sini. Kalau ada, ya balik yang kayak tadi. Buku akan berhasil dibalikin bukunya. Kalau enggak, ya muncul error. Kayak gitu. Ini yang aku jelasin tadi cuman penggunaan eloquent ini digunakan 2 kali aja sih, nggak spesial yang aku jelasin tadi, cuman penggunaan secara 2 kali aja. Yang pertama ngambil datanya, yang kedua hitung datanya, kayak begitu. Oke, lanjut. Sekarang kita mau proses yang count data atau berhasil mengembalikan buku. Ya udah, gampang banget sih yang mau berhasil ngembaliin buku. Kita tinggal panggil aja $randata. Kita panggil. Lihat kolomnya adalah actual return data. Actual return data sama dengan kita ambil data hari ini. Kita bisa pakai carbon now, tapi karena aku lupa kita nyontek yang udah kita bikin. Nah, ini dia. Carbon now to date string. Nah, kita isi aja pakai ini. Copy, paste di sini. Nah, otomatis tanggal ini jika berhasil kesimpan atau ke-update, maka actual return date ini akan keisi tanggal hari ini. Kayak gitu. Nah, terus kita bakal bisa pakai save, bisa pakai update, tapi nggak bisa deng. Karena kita ini ngubah datanya, kita bisa pakai save aja. $randata, panggil method save. Udah selesai. Karena udah selesai kayak gini, kita bakal munculin notifikasi berhasil di sini. Jadi untuk notifikasi kita bakal nyontek aja yang udah pernah kita bikin. Buka datanya kita nyontek dari book add.blade.php. Nah, ini. Bukan ini apa ya? Aduh, aku lupa teman-teman. Sebentar ya, aku cari pelan-pelan. Randlog bookren. Nah, ini di bookren.blade.php. Aku copy ini aja, mulai dari div class mt5, copy, pastein di sini sebelum form. Nah, kalian lihat kita udah pastein alert class bla 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 bla. Udah, yang perlu kita copy paste di form kita cuman ini doang. Selanjutnya, kita copy paste lagi di controller kita, ikutin yang method store. Kita panggil session flash bla 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 dan copy sampai redirectnya. Copy dan kita paste di sini di bawah save, kita paste. Nah, bedanya sekarang kita edit sedikit. Kita session flash, message-nya apa? Message-nya adalah book
atau enggak pakai D ya. The book is returned successfully, kayak gini lah kira-kira, terserah kalian message-nya kayak mana, message suksesnya. Terus kita ganti alert class ini, ganti jadi alert success biar warna hijau. Nah, redirectnya kita balikin ke halaman, kita lihat dulu book return, jadi book rent diganti jadi book return. Udah selesai kayak gini. Nah, sekarang kita coba save dan refresh. Lihat, kita mau balikin bukunya si usernya Andy dan booknya adalah 03 programmer untuk pemula. Ketika aku submit, column not found on actual written data in field list. Kita lihat actual written data nggak ditemukan. Kenapa nggak ditemukan? Kita lihat dulu. Renlogs ini ada $ren first actual written data. Kenapa ini? Atau sebentar ya teman-teman, aku lihat dulu. Actual written data tidak ditemukan. Kalau aku browse, ini masih null. Oke, apa harus dalam bentuk array ya? Kita coba dalam bentuk array. Kayak gini. Oke, save. Dan ulangin, refresh. Pilih ND dan booknya adalah 03. Submit. Sama aja, nggak bisa. Update ren_log set actual written data. Ini return actual written data sama dengan ini. Logs updated at bentar ya, kenapa column not found, unknown column actual written data? Sebentar teman-teman, aku lihat dulu, aku buka modelnya renlog. Models, nama tabelnya adalah renlogs, benar renlogs. Tapi di sini actual underscore written data. Lihat lagi, actual underscore. Oh salah teman-teman, ini actual written date bukan data. Kenapa di sini aku date data? Oke, aku back dulu, aku undo. Aku balikin aja, actual written date bukan data. Oke, salah di situ aja. Sekarang aku save dan aku ulangin. Ini salah. Refresh, usernya adalah Andy dan dia balikin buku 03. Submit. Nah, the book is written successfully. Kalau kita lihat di sini datanya, yaitu data yang ID-nya 5. Kita lihat ini masih 0. Kalau aku refresh, maka yang ID-nya 5, sekarang actual return date-nya udah ke-update menjadi tanggal hari ini, yaitu tanggal 10 Oktober 2022. Nah, sekarang pun kalau kita lihat di bagian ini, di bagian renlog, Laravel-nya, buka lagi terminal, PHP Artisan Serve. Nah, lihat. Si Andy udah ngembaliin buku tanggal 10. Ternyata dia terlambat balikin buku, yang mana seharusnya ngembaliin buku tanggal 9, ternyata dibalikin tanggal 10. Itulah kenapa backgroundnya warna merah. Ini udah pernah dibahas di video sebelumnya, jadi nggak usah tanya kenapa warna merah di video ini. Silahkan nonton di video sebelumnya. Oke, kita berarti udah berhasil bikin codingan untuk mengembalikan buku. Itu yang suksesnya. Sekarang kita harus bikin yang errornya gimana. Oke, sama aja sih. Malahan lebih simple. Kalau error kita ngapain ya? Kita nggak ngapa-ngapain. Ya udah, copy aja yang ini. Copy ini, ganti message-nya. Jadinya the book is there is error aja deh. There is error in process. Kayak gitu aja, terserah kalian, lagi-lagi terserah kalian message-nya kayak mana. Oke, alert class ganti jadi alert danger supaya warna merah. Dan redirect-nya book return. Udah selesai kayak gitu aja. Kita balik ke halaman book return, refresh, aku bakal ngembaliin Andy. Bukunya salah-salah aja karena si Andy udah nggak minjem buku lagi. Submit. Tuh. There is error in process. Jadi ya kayak begitu. Itu berarti kita udah berhasil bikin dua kondisi ya. Ketika buku berhasil dikembalikan dan ketika buku ada error ketika pengembaliannya. Jadi ketika error pengembalian buku maka muncul notice error. Kayak gitu aja, gampang banget.
Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil bikin fitur untuk balikin buku, yang mana ada dua proses, yaitu gagal ngembaliin buku karena salah data, ngembaliinnya user dan bukunya salah ngembaliin, dan juga berhasil ngembaliin buku ketika user dan buku yang dikembaliin itu benar. Nah, kayak begitu aja teman-teman. Jadi dengan selesainya video ini, selesai juga playlist kita tentang membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel 9. Selamat, kalian udah nyelesain tutorial ini ya. Membuat sebuah project, membuat sistem informasi, membuat aplikasi berbasis web, apapun terserah kalian penyebutannya apa. Yang penting kalian udah berhasil nyelesain ini. Oke, kayak begitu aja yang bisa aku sampaikan di playlist ini. Semoga kalian ngerti, semoga nambah pengetahuan kalian ya, terkhususnya dalam bidang Laravel ini. Ya, segitu aja video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.